Wassalamu ala khairi khalqi sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Hadaratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatid wal ustadzah yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kyai Haji Abdullah yang kami hormati dan yang kami cadong barokah doanya. Wabil akhos kepada akhinal kiram Al Ustadz Muhammad Tarto, Al Ustadz Taridi, Al Ustadz Waslim yang kami hormati dan yang kami taati fatwa dan juga dawuh-dawuhnya. Wabil akhos kepada akhinal kiram Bapak Haji Andrianto, Bapak Haji Garsim, ugi Bapak Haji Talang ingkang tansah kawula hormati nuninjih ingkang kawula cadhong barokah ilmunipun. Wabil akhos kepada sedaya para rama kiai, para ajengan, ugi kepada para ukhtinal karimah, para ibu nyai yang tidak bisa kami sebut asma karimnya, tidak mengurangi rasa ta'zim kami yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada forum komunikasi pimpinan kecamatan Bongas, wabil akhos kepada panjenenganipun Bapak Rohaidi SE selaku camat kecamatan Bongas beserta ibu yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada panjenenganipun Bapak Kapolsek, alhamdulillah hadir beserta anggota dari sektor kecamatan Bongas yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada Bapak dan Ramil atau yang mewakili dari Koramil kecamatan Bongas yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada seluruh keluarga besar aparatur pemerintah desa Sida Mulia. Wabil akhos kepada panjenenganipun Bapak Warlan selaku Kuwu Desa Sida Mulia beserta ketua tim penggerak PKK Desa Sida Mulia beserta perangkatnya, Bapak Sedes, Bapak Kadis, Bapak Ketua KMD, Bapak Ketua BPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT di Desa Sida Mulia. Mudah-mudahan berkahnya pangkat menjadikan maslahat dan menambah manfaat. Amin Allahumma. Wabil akhos kepada ketua panitia penyelenggara Bapak Ustadz Muhammad Tarto dan seluruh keluarga besar DKM Al Hidayah. Saya minta tepuk tangan dulu dong buat seluruh keluarga besar panitia yang ikut berpartisipasi dan berkontribusi. Mudah-mudahan seluruh keluarga besar Jamiah DKM Al Hidayah ditetapkan imannya, ditetapkan Islamnya, ditambahkan ihsannya. Amin Allahumma amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wabil akhos kepada seluruh keluarga besar Tanfidiyah Surya Nahdlatul Ulama Ranting Sida Mulia. Wabil akhos kepada muslimat Nahdlatul Ulama, fatayat Nahdlatul Ulama, keluarga besar Jamiah Al Hidayah yang pakai baju kuning-kuning sama persis kayak kursi mebelnya. Kok samaan ini? Sebenarnya rada saru dan rada kurang sopan buku yang sepuh duduk di bawah, tapi karena ini tali pusar kayak kabel mumpuni disuruh nganyari mebel bu. Jadi saya raketang sedelat harus kelenggai niki kayaknya memang disiapkan oleh panitia. Sebenarnya kiainya cuma satu tapi kursinya panjang nemen bu, sampai kembang anggrek barang. Ini pastinya telah disiapkan oleh panitia. Inilah kami Sida Mulia. Tepuk tangan dulu dong buat blok kerasak niki luar biasa.
Jamiah Al-Hidayah yang kami hormati dan yang kami muliakan, tak lupa kepada keluarga besar Gerakan Pemuda Ansor, rekan-rekan Banser dan Wakser yang kami hormati, Ibnu IPPNU, Jamiah Maulid Simtuduror yang kami hormati, tak lupa kepada Ikatan Remaja-Remaja Masjid Musola di Blok Kerasak Sidamulya yang kami banggakan. Wabillahi khusus kepada para agnia, para dermawan, para donatur, mudah-mudahan seluruh keluarga besar agnia, dermawan, donatur diberikan sehat panjang umur yang manfaat barokah, diberikan mawaddah warahmah wasakinah, sumber kepada kita para jamaah, amin Allahumma. Wabillahi khusus kepada keluarga besar jamaah yang derek hadir pada pengajian hari ini, yang masih sibuk berdiri jumenang ngadeg, moga-moga imane sing jejeg, sing pada lenggah lungguh ngeleasah, sing pada ahli ibadah, sing lagi sakit dan ilang sakite, sing lagi meriang ilang meriange, sing lagi wudunen ilang wudune, sing lagi lara mata ilang larane, dikasih sehat walafiat, diberikan ghirah semangat ibadah Allahumma. Santriwan santriwati, jombloan jomblowati, mbak kakung mbak putri, sing perawan-perawan muga-muga cepet payu laki, sing bujan-bujan cepet dapat istri, sing duda janda enggal uli ganti, sing tua-tua moga-moga cepet entuk rezeki, enggal lunga haji Allahumma. Para bapak haji, bu hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah, sallu ala nabi Muhammad. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan dalam satu kalimat bahwa kita dianjurkan ketika hari Asyura tanggal 10 Muharram untuk bersodakoh walau bisikit tamri. Kita dianjurkan bersodakoh tanggal 10 Muharram walau bisikit tamri, walaupun pakai separohnya buah kurma. Yang arane buah kurma siji paling mung sejempol kakine Pak Camat. Tapi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan kalau hari Asyura tanggal 10 Muharram kita dianjurkan untuk sodakoh walau bisikit tamri, walaupun setengahnya buah kurma aja sejempol. Ternyata sing separo kon dipangan dewek, sing separo maning kon disodakoh. Nah, maka kenapa pengajian hari ini dari DKM Al-Hidayah begitu semangat luar biasa? Masya Allah, betul bentuknya kayak taman sorga, anak air terjun. Aku nembe baru anak air terjun yang Indramayu, Bu ya. Luar biasa nemen. Itu nggone bangun gawe air terjun sampai satu bengi ora merem. Ngone gawe karo melek kabeh. Saya yakin ini dana nanggap mumpuni, modalnya akeh nemen, Bu. Panggungnya duit, backgroundnya duit, lampu soklene duit, layos tendane, sound sistemnya, seneke, panggungnya, air terjunnya, rebanane mumpuni, akeh dewek. Betul tak bagiannya kita iki akeh dewek? Betul? Betul Pak Guru? Ya jajal mangkotak hitung. Ternyata, oh ya terima kasih matur nuwun, alhamdulillah mejane cilik isinya akeh ya. Anak pemanager, anak buah barangan, berarti ceramahnya kon karmunya. Subhanallah, matur nuwun ya panitia, langsung ibu-ibu ngejawab katanya sodako. Terima kasih matur nuwun Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Guru, Pak Kiai, Pak Ustadz semuanya. Mohon maaf, kula ngaji nang Indramayu ini dan baru pertama kali ini alhamdulillah ada kepanitiaan yang punya pikiran sangat-sangat dewasa. Tadi saya habis pengajian dari Wanguk, Desa Kedung Ungu. Saking Kedung Ungu
karena tadi malam saya dari Purbalingga belum sempat istirahat, durung ketemu kasur kula sawengi. Nggak sawengi tok sedina malah kawit wingi. Pulang dari Kalimantan langsung di Jawa sini pengajian tiap hari 3 lokasi, sehingga tadi saya dari Kedung Wungu, kecamatan mana ya? Ya, kecamatan Anjatan langsung pindah nang kene. Panitane ngucap mumpuni bukan kangen karo kasur, mangga sok silahkan turu istirahat nang kasur dingin. Ya Allah, nembe turu sedela nembe seprapat jam wis melek rasane berak nemen aku. Berak ya? Berak ya, aku lagi belajar bahasa Indramayu. Cilacap langkarane berag. Turu seberapa jam bareng melek rasanya berat nemen kita nih. Alhamdulillah, inilah keluarga besar Blok Rasak Sepina Mali. Tepuk tangan dulu dong buat panitianya, mantep banget. Sing keprok utangnya lunas kabeh, sing amine banter ketara utangnya akeh. Moga-moga rezekine sing barokah, amin Allahumma. Anjok tekan Blok Rasak iki mau jamaah sing tekan nembe wong 5. Bareng tekan kene sakmene akeh menungsa pingin weruh mumpuni. Betul? Betul. Tapi nek niate kepingin weruh karo niat ngaji mengko hasilnya beda. Hasilnya beda. Kayak anak kita kemarin sebelum berangkat sekolah liburan, sebelum libur sekolah ternyata nerima rapot. Ada yang ranking 1, ada yang ranking 2, ada yang ranking 3. Sampai lebar sekolah nerima rapot, anak sing ora ranking babar belas. Padahal sekolahnya pada, seragame pada, gurune pada, pelajarannya pada, tapi hasil akhirnya anak sing ranking 1, anak sing ranking 3, anak sing ora ranking babar belas. Kembar kayak pengajian hari ini. Kulan jenengan iki manusia pilihan. Kenapa pilihan? Karena bisa ketemu 1000 patah. Saya mubeng dingin nggih. Mandana sing gremet-gremet iki rasane. Ulang, sallu ala Nabi Muhammad. Sik berarti nggone nyak pentole iki aja kepereken. Bola ya dosa kang pentolan iki. Kaya iki binaramat maning. Bismillah. Cek 1 juta. Iya lo ngecetok larang nemen 1 juta. Sallu ala Nabi Muhammad. Pengajian hari ini kita semuanya kudu bisa mikir bahwa kita ini manusia pilihan karena bisa ketemu tahun 1445 Hijriah. Tapi walaupun pada dawang umure, tapi kita datang ke dunia ini pada niate, pada solate, pada ibadahnya, pada puasane. Hasil akhir nanti akan berbeda-beda. Kemarin alam dunia kullu mauludin yuladu alal fitrah. Kita kemarin dunia dalam keadaan sing sae. Ketika kita pulang ke ngarsane Allah harus dalam keadaan radiyatan mardiyah, harus dalam keadaan yang baik juga. Kita datang ke dunia dalam keadaan selamat, maka kita pulang ke ngarsane Gusti Allah harus dalam keadaan bin qalbin salim, harus dalam keadaan yang selamat juga. Nanging pada sholate, pada ibadahnya, pada ngajine, pada sodakoe, nanti hasil akhir akan berbeda-beda. Ibarat begini, ana Romo Kyai Haji Abdullah dua santrina Romo Kyai Haji Abdullah hadir nggak? Hadir nggak? Rawuh dugi anjay. Alhamdulillah Bapak Kyai Haji Abdullah juga rawuh, tapi mungkin di serambi masjid ya Bu, belum kelihatan. Alhamdulillah. Dan ternyata dari jamaah, nah, ada ganti mic aja nggak ya?
kayaknya wirelessnya batunya agak kendo, jadi agak geremet-geremet, nggak terlalu jelas suara saya. Ya, ganti. Oh, wireless ini sama-sama wireless, nggak apa-apa, aman. Banyak pengaturan sistem. Iya, saya ini kayaknya agak baterainya agak kendo, walaupun full baterainya, tapi mungkin karena di dalam agak apa ya, jelok. Bismillah. Ini enak nemen nih sing abang, bener kon kayak red carpet hari ini. Jadi nggih punten non saya punten. Alhamdulillah nek sound system apik nemen gawe ora mawi dadak ngeden wis metu suaranya kubu. Kira-kira ngajine mengko pragat jam berapa? Jam 5. Jam 5 sore. Kula munggah naik jam 2. Manjat jam loro. Mudune jam 5. Itu sholat asar setengah 6. Ya Allah, kebiasaan orang Bongas begitu Pak Camat. Nek duhur ke asaran, asar ke maghriban. Ya berarti ngajinya 3 jam. Masya Allah. Cek suara dulu kalau ngajinya sampai 3 jam. Sebelah kanan, assalamualaikum. Alhamdulillah. Sebelah kiri, assalamualaikum. Halo, masih sadar? Alhamdulillah. Kebagian snack mboten? Kebagian berarti makati gasih. Alhamdulillah sing ora kebagian tetap rezekinya sing barokah. Dari ratusan santrinya Kiai Haji Abdullah, ternyata ada 2 santri kesayangannya Bapak Kiai Haji Abdullah. Sebut saja 2 santri kesayangannya, namanya Pak Rohaidi sama Pak Warlan. Kenapa 2 santri ini kok ternyata santri kesayangan? Karena ternyata 2 santri ini pinter-pinter, taklim dan alim. Allahumma. Setelah dari ratusan santri udah selesai ngaji, ternyata Kiai Haji Abdullah ngucap, anak-anakku kabeh, mana sampean pada balik maring kampungnya dewek-dewek. Sebab sampean pada wis cukup gone ta'lum. Nggih Kiai, akhirnya santri pada balik kabeh maring kampung. Bareng balik maring kampung, alhamdulillah Pak Rohaidi dadi camat, Pak Warlan dadi kuwu. Sukses ora? Sukses ora? Tapi arane camat PNS, Pak Warlan dudu PNS. Akhirnya Pak Warlan ternyata alhamdulillah setelah dadi kuwu tetep nang omah dadi petani. Dia dina Pak Warlan Pak kuwu nandur arane boled. Tahu boled enggak? Naik singkong cara Cilacap arane buding. Cara kene apa? Boled. Terus kalau ubi jalar di sini nyebutnya apa? Boleh. Boleh bugar. Nembe kali ini aku ceramah rasanya bingung nemen. Gara-gara bolet singkong karo bolet ubi. Jadi nang kene ubi jalar ya singkong arane bolet. Kalau begitu ternyata kuwu Warlan setelah jadi kuwu alhamdulillah nandur bolet. Bareng bolet sing paling apik dipilih nang kuwu Warlan gue. Bolet sing apik diwadahi kandi. Tahu kandi? Karung cara kene kande. Bener-bener beda bahasane karo wong kene. Cara Cilacap kandi, cara kene tekan ngomah mongko bengi aku ditakoni karo bapane kita nih. Mumpuni ngaji karo wong Krasak kuliah Pak Kande. Isine kande apa? Boleh.
Setelah keluar lan nanduri bolet sing paling apik diwadahi kande apa buku oh kande oh nganggo kol aku burine kande nganggo kol kandek. Setelah boleh ditiadai kandek, ternyata di bawah soan maring dalam Ki Haji Abdullah. Kataku warlan karo Ki Haji Abdullah, assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warlan. Ganteng nemen ya lan warlan. Lawas sampean ora mena ring pondok. Anapa warlan kok sampean kok sowan maring dalam pondok? Nggih Kiai, dalam badhe niat silaturahim. Karena lawas nemen boten silaturahim maring pondok Kiai. Ya. Oh, ngapunten Kiai Haji Abdullah niki kulane gawa boleh cakandek. Lah kok ngrepoti nemen warlan? Boten napa-napa Kiai, niki sampun kula niati, kula badhe nandur bolet harapan dadi petani sing istiqomah. Niki kula gawa bolet mangga bokan harapan dikolek karo santri. Ya, matur nuwun ya anu lan warlan. Ngobrol, setelah obrolannya selesai keluarlan pamitan. Kiai punten kita nih badai pamit dingin awit iki wis wayahe sore. Bukan dingin warlan aja gugupan balik. Aku tak ngomong karo mamane bocah anu ayam embeb iku si warlan arep pamitan balik nang dapur anak apa ya mah melas nemen ku warlan wis gawa boleh cakandek kok malah baline kandeke kosong digawani arane jajan kae mah. Ya Allah bah, nang dapur lagi langkah daharan bah. Paling ya iku wingi Pak Kapolsek Bongas gawa wedus. Pinen Pak Kanggar wedus digawak nasi warlan. Ya ora apa-apa lama anane wedus. Aku ya ora kobra arane ngarit golet suket. Dadi mana lah wedus digawak nawarlan. Sampean ikhlas mah? Ya ikhlas Pak. Babane ikhlas. Ya ikhlas warlan santri kesayangan, temenanan. Anu lan warlan. Gue melas nemen kandeke sampean iku kosong isine. Iki sampean tekan ngomah balikin nang perjalanan ngarit dingin. Ngarit Kiai, gue ngapa rani golet suket. Iki sampean tak oleh wedus iki tak titip namarang awakmu. Mana iki wedus yang gue tanda ben sampean berjuang nang masyarakat ya lan warlan. Matur nuwun sangat Kiai, seneng nemen keluaran balik orang nyangking wedus. Kenapa rasanya berag? Ya mangkat gawa bol. Kurang kompak. Ulangi, mangkat gawa bali gawa. Enak. Sebelah kiri. Mangkat gawa bali gawa. Untung apa ora? Untung nemen lah boleh kok dilambangi wedus. Pas lagi nyangking wedus nang dalan kuwalan seneng karo berak temen. Ketemu karo camat Rohaidi. Pak camat berubah tire bali karo nyangking wedus. Pak camat mandek sekang mobil plat merah bareng metu takon karo Pak Ku. Orlan nembe sekang pasar kewan apa? Hah? Pasar kewan? Boten Pak camat, kita niki nyangking wedus dudu sekang pasar kewan. Kita nih iki nembe sowan saking dalamnya Abah Kiai Haji Abdullah. Ternyata guru kita arane Kiai Haji Abdullah
sayang memang karo santri-santri nih wong arane kitane iki mangkat sowan gawa bolet baline diulili wedhus temenan apa Warlan? Temenan Pak Camat. Akhirnya Pak Camat arane PNS ya pinter ngitung mangkat gawa bolet bali gawa aku kudu melu sowan wong Warlan mangkat gawa bolet bebalik ke wedhus aku gone sowan kudu gawa sing leuwih akeh. Akhirnya Pak Camat naik mobil ngerem mendadak nang ngarep toko sreset tuku sembako sama mobil pick up. Mobil pick up cara kene apa? Kolbak. Pak Camat langsung tuku sembako sama mobil kolbak mangkat soan maring daleme Ki Haji Abdullah karo ngitung lagi Warlan mangkat gawa boleh bali gawa apa maning kita niki mangkat gawa sembako sakolbak mesti baline lebih gede iki. Akhirnya tekan dalam Ki Haji Abdullah Camat Rohaidi bilang assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Mat Camat Mat aku krungu-krungu sampean saiki dadi PNS dadi camat nang Bongas temenan apa Rohaidi? Alhamdulillah Kiai barokah ngilmu saking Kiai kula saiki dadi camat. Ya aku seneng Rohaidi moga-moga sampai gone dadi camat ya sing bisa amanat adok saking sifat sing dolim bisa mimpin kanthi adil amin matur nuwun Kiai. Anu gawa pake nang kolbak sembako Kiai ake nemennya kudu adil gajing dingin sampean. Nggih Kiai alhamdulillah tak niataken iki gaji sebulan buat tuku sembako mari gone Kiai nderek silaturahim kabarukan ya matur nuwun ya Camat Rohaidi. Ini anu mancing dingin ya ngobrol bareng ngobrol selesai Pak Camat Rohaidi pamitan bareng pamitan Pak Camat bilang assalamualaikum Kiai kula pamit. Aja gugupun salam aku tak mamitna karo bamane bocah anu ayang beb Camat Rohaidi kok harapan pamitan melas nemen kolbake kosong laka isine anu nang omah nang dapur ana jajan apa ya mah iku si Camat Rohaidi digawani pingin ya Pak jan dapure kosong nemen wong wingi be wedhus sing digawa Kapolsek Bongas wis digawak naring kuwu Warlan ya paling iku wingi kae bolet sing digawa nang kuwu Warlan. Ya ya pimen maning ya mah anane boleh jadi gawak naring Camat Rohaidi iku ya santri kesayanganku insya Allah legawa gede mana wong wis dadi PNS iki arane boleh jadi gawak nabe lah bapak nih ikhlas boleh jadi gawak na Camat Rohaidi ya ikhlas kadar boleh iki Camat Rohaidi anak boleh ketimbang kolbake kosong mangkat gawa sembako sakol kurang kompak mangkat gawa sembako sakol bali neng gawa gue gambaran Pak Camat ya Allah jangan nangis Pak Camat ya Allah baru lihat ada Camat wajahnya pucat. Punten Pak Camat ini sekedar gambaran saja ya aku udah tidak kepenak ya ring Camat ya tenang saja Pak Camat nanti saya amplopnya bagi dua Pak Camat amplopnya kula isine gue obat biar Pak Camat orang nangis baca sholawat dingin ya Bu ya nanti melu nangis lah baru Camatnya berbes milih iki nggone sholawatan kulane mundut saking kitab I'anatul Thalibin kersane menghibur Pak Camat ben ora nangis walaupun uli bolet sakandek. Sallu ala Nabi Muhammad.
fiya dan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa Allahumma. Entah baline ulih wedus, entah baline ulih boleh, arane niat kita urip iku kudu ditatandingin. Kenapa kudu ditata? Karena urip iki saking ngamale kita semua ngelakoni, ternyata ikut tergantung ikhlase. Wong alim bakal rusak ngamale, wong pinter pun bisa rusak ngamale, wong soleh bisa rusak ngamale, kecuali wong ikhlas. Wong ikhlas iku ora bisa rusak amale. Maka sahabat bertanya sama Kanjeng Nabi, "Ma huwa ikhlas ya Rasulullah?" Apa iku sing diarani ikhlas? Ternyata Kanjeng Nabi ditakoni ikhlas, Kanjeng Nabi terdiam. Kanjeng Nabi mendel. Kanjeng Nabi nggak bisa ngejawab. Bayangkan sekelas manusia ingkang paling utama sak alam jagat raya, ternyata ditakoni ikhlas, Kanjeng Nabi nggak bisa ngejawab. Sing akhirnya Gusti Allah ngutus malaikat Jibril mandat maring bumi merewangi Kanjeng Nabi supaya ngejawab apa iku amal ikhlas. Sing akhirnya setelah malaikat Jibril turun atas ridha Allah, Kanjeng Nabi menjawab, ikhlas iku fahuwal amal yuqbalullah. Saya ulang fahuwal amal yuqbalullah. Setiap penggawean ingkang diterima oleh Gusti Allah iku arane ikhlas. Mulane gara-gara dari hadis ini fahuwal amal yuqbalullah, ketika kita baca sholawat astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbulan. Itu dari hadis Nabi, fahuwal amal yuqbalullah. Ikhlas iku setiap penggawean ingkang diterima oleh Gusti Allah. Padahal salat kita, puasa kita, zakat kita, sedekah kita diterima atau tidaknya iku barang ora katon. Maka ketika ada orang yang ngucap sedekah itu anjurannya bagaimana? Ada yang kepinginnya hanya disebut hamba Allah, tapi ada yang pakai persetujuan nama donaturnya disebut. Contoh pengajian hari ini, Bapak Camat Bongas pengajian di Blok Kerasa ikut ngasih sumbangan 7.250.000 setengah. Umpama dari paparan panitia ada ibu-ibu jamang menjep, jarene ikhlas, arane ikhlas namanya be disebut nak Camat Bongas. Dikirane kita nirang arti apa? Ikhlas iku mah gak usah disebut-sebut namanya. Jare siapa? Ikhlas iku ukurannya disebut atau tidak nama seseorang donatur. Pikirannya sing ikhlas niku yang disebut hamba Allah ngasih 12 juta, itu yang paling ikhlas. Belum tentu, karena itu bukan ukuran disebut atau tidak namanya seorang donatur agnia jadi ukuran barometernya ikhlas, bukan. Maka ada satu kisah yang nanti tentunya akan saya dasari dengan kitab. Kisah ini adalah di zaman kita dan ini kejadian di pengajian saya. Saya diundang pengajian di Desa Larangan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah. Di sana kalau nyantuni bocah yatim-yatim piatu malah tidak di bulan Muharram. Nek nyantuni bocah yatim besar-besaran justru di bulan Ramadan. Soalnya kalau di bulan Muharram setiap individu bahkan setiap organisasi mengadakan acara santunan. Tapi setelah Muharram terkadang kita lupa dengan kemaslahatan anak yatim.
sehingga masyarakat desa Larangan mengadakan santunan gede-gedean buat anak yatim justru di bulan Ramadan supaya si anak yatim bisa mencicipi tuku klambi anyar pada karo bocah-bocah sing liyane. Ya Allah nembe cerita tok merebes nyili rasane. Ketularan Pak Camat, Bu. Jadi agak rapuh ini. Dan akhirnya di desa Larangan punya tradisi yang begitu unik, mungkin mudah-mudahan bisa jadi tiba jadi pelajaran buat kita. Caranya santunannya orang Larangan buat anak yatim di bulan Ramadan dari tanggal 1 sampai tanggal 30 Ramadan itu ditarget setiap kaum musola, kaum masjid itu pada nabung selepas sholat taraweh sebanyak-banyaknya. Tapi ya kemampuan masing-masing. Yang cuman jadi petani mau ngasih 5.000, 10.000 nggak apa-apa. Tapi yang di sana bos-bos warteg, bos-bos nasi goreng, bos-bos martabak, di sana sampai bos bawang itu sampai jutaan tiap malam itu setiap habis sholat tarawih. Sehingga nanti kalau pas malam 27 Ramadannya itu sudah dimulai perhitungan untuk jumlah total dari setiap musola dan masjid yang dikumpulkan, sehingga dalam 27 hari di bulan Ramadan mampu mengumpulkan 200 juta rupiah. Nanti dari 200 juta rupiah ini akan dibagikan sama anak yatim di desa Larangan itu. Jadi setiap anak yatim bisa menerima 15 sampai 17 juta rupiah per anak yatim. Gede banget ya, 15 sampai 17 juta nih. Tapi nggak serta-merta oleh panitia niku kemudian dikasihkan sama si anak yatim. Tetap dapat pengawalan dari aparat desa supaya nanti dikasih tahu ini 17 juta mau buat dandanin oma, aparat go nyambung sekolah, aparat panggo daftar maring pesantren. Karena nanti dari panitia bilang, kami nggak mau ada anak yatim yang putus sekolah, kami nggak mau ada anak yatim yang tidak ngaji. Jadi semua anak yatim harus mendapatkan perhatian khusus. Yang akhirnya ini jadi ukuran barometernya saya sendiri. Akhirnya kula belajar malih. Mungkin kita besok kalau di bulan Muharram ada santunan anak yatim piatu, nggak usah anak yatimnya naik ke panggung. Justru kita panitia yang door to door dari rumah ke rumah si anak yatim. Contoh dari keseluruhan panitia nanti akan dibentuk khusus panitia yang datang ke rumah. Malah akhirnya dengan kita silaturahim ke rumahnya si anak yatim, mungkin kita jadi tahu, oh gi bocah yatim umai gendane bocor, oh jebule gi bocah yatim uripe mung karo bae, oh jebule ki malah bocah yatim kepentok utang gara-gara tinggalan almarhum bapane. Jadi ngerti. Maka mungkin ya bagus juga sih kalau anak yatim dijejer, sehingga kita juga bisa ngasih santunan. Tapi kita juga belajar untuk menghormati secara mental psikis. Maaf ya Bu ya, kadang-kadang ada anak yatim udah bisa mikir, ngapain aku munggah maring panggung malah pada tangis-tangisan. Kadang ada anak yatim yang nggak nyambung seperti itu. Aku nggak butuh tangisane sampean, aku butuh perhatian dan dukungan support dari panjenengan. Oh ya, tepuk tangan dulu nggak apa-apa. Karena pernah kejadian teman kelas saya, setiap ada sumbangan di sekolah di aliyah kami itu diucap seperti ini, coba yang anak yatim ngacung gitu Bu. Menurut kita yang masih punya orang tua itu kelihatan sepele ya Bu ya. Tapi bagi yang sudah punya luka, yaitu ditinggal sedo oleh orang tuanya, ketika disebut coba anak yatim ngacung, bayangin, mau ngucap aja saya anak yatim kadang-kadang gak kuat, apa mending ngacung. Nah ini kita belajar untuk saling kasih dari mulai mental psikisnya si anak. Bagus juga supaya kita memang ketika anak yatim dijejer itu meningkatkan rasa giroh kita supaya nyantuni anak yatim. Tapi dalam Tanbihul Ghafilin dijelaskan, memang barang siapa yang di dalam rumahnya ningu anak yatim, maka malaikat rahmat akan selalu merahmati dalam omai wong iku mau.
tapi secara harfiah makna sempitnya ngingu itu ya di rumah jenengan ada anak yatim, tapi secara makna luasnya panjenengan hanya sekedar mikiri iki bocah yatim sing ngajine karo sapa, iki bocah yatim wis mangan apa ya, aku tak jujugi bolet lah. Iki termasuk arane ngingu karo bocah yatim, karena dimaksud sapa wonge tanggal 10 Muharram ngusap rambute bocah yatim dengan kasih sayang yang sesungguhnya, maka setiap satu helai rambutnya anak yatim bakal ngangkat derajatnya panjenengan. Tapi jangan cuma diusap-usap, bocah yatimnya bingung. Bingung apa ngelus-ngelus endas. Ngelus-ngusap iki kasih sayang, ya cuman teka maring omahe ngusap-ngusap sirahe. Ora ketang maringi santunan 2 minggu sekali lah ditengok, atau 1 minggu sekali, atau repot sebulan sekali sambil bawa baju, sambil bawa tas. Ini namanya kasih sayang sesungguhnya. Jangan cuman bulan Muharram, tapi justru setelah bulan Muharram bagaimana kelanjutan hidup anak yatim. Inilah berkah maksud kita memperingati tahun baru Hijriah. Kehidupan sekarang lebih baik dari yang kemarin, dan yang akan datang jauh lebih baik dari yang sekarang. Amin Allahumma, amin Allahumma. Dan dari kisah ini saya garis bawahi, ketika musola atau masjid di desa larangan untuk galang dana gede-gedean nih, contoh saya diundang di dusun Blok Temu Kerep, masih di desa larangan itu. Saya 2 kali diundang di situ, Ramadan tahun 2022 dan 2023 kemarin, di desa yang sama, desa larangan, dan acaranya sama, menggalang dana untuk santunan anak yatim di bulan Ramadan. Dan saya akhirnya belajar, datang saya jam 9 habis salat tarawih, dinaikkan jam 11 malam. Nunggu lama banget. Kenapa kok nunggunya lama? Ternyata dari seluruh desa larangan kesepakatan, siapa saja yang nyumbang untuk anak yatim akan disebut namanya dan disebut nominal donasinya. Dan yang ngasih sedikit gak malu, yang ngasih banyak gak sombong, karena sudah jadi kesepakatan untuk kemaslahatan anak yatim. Jadi namanya ikhlas itu bukan disebut atau tidaknya satu nama donatur. Barangkali yang disebut namanya akhirnya kita jadi rasane kayak tadi wong sugih temenanan ya, bisa mai akeh. Si kayak maringi setitik ya memper anaknya telu si cilik-cilik, mampune samana ya, moga-moga rezekine sing barokah. Jadi kita belajar untuk berhusnudzon walaupun disebut atau tidaknya nama donaturnya. Maka hari ini pun saya dikasih titipan amanah dari panitia. Amanahnya rada panjang. Amanah ini dari panitia dan wajib saya sampaikan. Anu ngaji ini sampai jam 5 sore kan? Iya, mung tak kontok aku. Ada amanah dari panitia begini. Mumpuni wede kayak surat cinta. Mumpuni ada kabar baik dan kabar buruk. Kok medeni nemen nih? Kabar baiknya pengajian hari ini disengkuyung oleh seluruh keluarga besar Jamaah Masjid Al-Hidayah Blok Kerasak Sidamulya. Alhamdulillah. Kabar buruknya untuk ikut merewangi bahasa planet ngendi gue, merewangi, dalam rangka ikut merewangi kemaslahatan Masjid Al-Hidayah. Duit sedekah infak jariahnya masih di dompet bapak ibu masing-masing. Tulisannya begitu Bu, cuma kebablasan gue maca. Ngapunten nemen niki panjenengan sedaya rawuh mriki sepindah silaturahim. Yang kedua kangge ngaji, yang ketiga mau disuwuni sedekah jariah. Kira-kira kalau dimintai sedekah jariah ikhlas mboten? Betul? Ikhlas. Oke, nek ikhlas bulan dingin sing mulai. Kula juga kudu maringi sedekahan. Nanti nek aku mau perintah-perintah tok tersiar kabar jare kita nih Ustazah Jarkoni
bisa ngajar bisa ngelakoni, repot nemen. Jadi nanti dimulai dulu sodakonya dari saya. Dan Anda jangan salah paham, sodako ini bukan untuk mengganti dana pengajian, tapi mutlak sodako ini adalah untuk kemaslahatan kita Masjid Al Hidayah. Ngaten nggih Bu? Maka jenengan sesuai kemampuan, sesuai sing dadi soang dogi segede dok soang, sing dadi ayam dogi segede dok ayam, sing dadi bebek dogi segede dok bebek, sing dadi manuk dara dogi segede dok manuk dara, sing dadi manuk emprit dogi segede dok manuk emprit, sing dadi manuk emprit ora usah memaksakan dogi segede dok soang, melas nganti dobolen. Sesuai milih dadi soang apa dadi imprit? Dadi imprit apa dadi soang? Dadi soang mentale blok krasak, mentale wong sugih. Cita-citane kepengin dadi soang. Soang adalah untuk ukuran paling gede. Berarti duit ukuran paling gede 1.000. Soang 100, bebek 50, ayam 40, manuk darat 30. Berarti imprit pira? 2000. Aduh nemen kaceke ya lagi darah bawa 30 masa emprit 2000. Gelangi selengen dinggo kabeh, cincinnya sakeong-keong, kalungnya dawane tekan wudel. Masa ngasih sodako buat masjid 2000 kan isin karo wudel. Pak Camat, Pak Kapolsek nggak usah ngasih sodakoan, nggak apa-apa Pak Camat. Saya tahu gaji camat gak seberapa Pak Camat. Biar Pak Camat nangis maning. Pak Kapolsek pun demikian. Gajinya Pak Kapolsek Pak Camat sebulan paling gede-gede nih 7 juta. Orang percaya tangkon kalau Pak Kapolsek. Jadi Pak Camat, Pak Kapolsek gak ngasih gak apa-apa. Jadi gajinya Pak Kapolsek ya aduh karo amplop kita sepanggung. Soalnya begini, kenapa camat Kapolsek nggak usah ditarikin sodako? Karena dari camat Kapolsek, forum komunikasi pimpinan kecamatan akan dimintai aspirasinya, supaya ketika ada masjid yang memang memerlukan bantuan, ada aspirasi menyampaikan kepada pusat sana supaya dibantu lebih baik lagi. Kemudian ada TPQ, madrasah, ada pondok pesantren yang memang betul-betul harus dibantu baik secara finansial, pembangunan materinya atau secara intelektual. Maka dari camat dan Kapolsek harus mampu memberikan aspirasi. Maka kenapa ditarik? Enggak ditarik gak apa-apa Pak Camat, tenang Pak Camat. Oh sudah siap, terima kasih. Maka nanti sodakonya dimulai dulu dari saya. Ini jilbab coklat baju biru adalah asisten saya, sebelahnya buku Wuk. Kalau buku mah kembarannya saya, hidung-hidung ireng-ireng neki kembarannya buku. Ini yang di tengah jilbab coklat asisten saya. Tapi walaupun sing maringi duit asistennya nyong, tapi kan duitnya nyong. Ya kan bukan sampean pada salah paham. Jadi infaknya, sodakonya dimulai dari saya dulu. Jenengan persiapan ibu ngeragosak dompet. Sing orang gawa dompet utang dingin kalau sebelah Mesuk nek ketemu disarutangin. Bapak-bapak silakan ngeragosak katok. Bapaknya sarungan berarti rakadok kan. Ya. Ini saudara bapak rogo-rogo silakan. Enggak, kotak infaknya muter, naik dulu satu. Oh ya, di panggung sini silakan dari asisten saya. Sinambi baca salawat sesarengan kangge ngiringi kotak infak. Sekali lagi, infak kita adalah untuk kemaslahatan masjid kita, Masjid Al Hidayah. Sallu ala Nabi Muhammad. Maulaya salli ala habibikal Mustafa. Alhamdulillah kotak infaknya tetap berjalan, sorbannya tetap keliling, ngajinya dilanjut kangge efisien waktu. Saya mewakili segenap keluarga besar Jamaah DKM Al Hidayah mengucapkan masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Anda tadi sodako berupa uang, nanti Allah mengembalikan kepada panjenengan tidak melulu berbentuk uang, tapi bisa berbentuk badannya sehat, sehatnya walafiah,
putra-putri solih solihah, keluarganya ahli ibadah, punya ghirah lakoni semangat sholat, itu ganti dari Anda sodakoh walaupun berupa uang, nanti ganti saking Gusdalo malalawi akeh. Kenapa? Dari ayat Allah yang tadi saya sebut, nandur wiji siji pukul pitu, barang wis pukul pitu, maka setiap cabang 100 jumlah. Barang setiap cabangnya 100 esi ditambah, maka 100 ping pitu ngatus ditambah janji Allah, wallahu yudha'ifu liman yasha. Gusti Allah bakal nambah jumlah pahala bagi siapa baik sing Allah kehendaki sebab gara-gara senang sedekah. Dari ayat ini yang saya sampaikan, lawang sedekah kok digambarna nandur. Sing seneng nandur arane petani. Jebule petani senandur-nandure dadi sedekah. Saya ambil dari kitab I'anatul Thalibin juz 2 halaman 336. Ternyata Kanjeng Nabi ngendikaaken dawuh di dalam hadis bahwa afdhalul mukasabi az-zura'atu, sautama-utamanya pekerjaan adalah seorang petani. Ya Allah, kula kawit mau mikir dewekan Bu, langkah sing ngerewangin mbok ya aku git direwangin sedikit lah, ulangi nang kitab arane I'anatul Thalibin dijelaskan Kanjeng Nabi dawuh afdhalul mukasabi, seutama-utamanya pekerjaan az-zura'atu, seorang petani Bu. Itu bukan saya yang ngomong, Kanjeng Nabi yang dawuh. Padahal Kanjeng Nabi adalah seorang pedagang. Kenapa nggak disebut di dalam hadis pedagang pekerjaan paling utama? Berarti Kanjeng Nabi punya sifat nggak mau ngebelain diri sendiri. Ini beliau ngebela karena memang ada dasarnya, bahwa ternyata petani adalah pekerjaan yang paling utama. Yang kedua seorang pedagang, yang ketiga seorang tukang, ahli, kuli atau profesi, dan yang keempat justru yang terakhir adalah pejabat pemerintah, pelayan negara, nomor 4. Petani nomor 1, kuwu nomor 4, petani nomor 1, polisi nomor 4, petani nomor 1, camat nomor 4, petani nomor bangga apa bangga, berag apa berag, keren apa keren. Tapi sekeren-kerennya seorang petani, anak-anak kita zaman sekarang tidak ada yang punya cita-cita kepingin jadi petani. Kenapa anak-anak kita tidak ada yang cita-citanya kepingin jadi petani? Panas. Bentar dulu, jangan kayak wong kampanye demo Bu. Ingosinya kelmik. Karena anak zaman sekarang mengikuti perkembangan IT katanya. Kepinginnya orang metu keringat tapi uli duit nu jagong tok asile akeh. Karena katanya mengikuti zaman IT. Maaf, kita pun orang tua harus siap menghadapi keadaan zaman. Anak-anak kita lebih pinter ketimbang wong tuane. Sampai-sampai orang tua zaman sekarang bingung cara mendidik anak dengan cara yang seperti apa. Soalnya anak zaman sekarang baru disentak dikit aja kayak gue. Bocah jawab, mama jahat. Nang bapaknya nembe diselentik kupingnya cetar. Bocah ngejawab, ayah udah nggak kayak dulu. Ayah udah nggak sayang sama aku. Bocah langsung gawe surat, bocah langsung minggat. Dulu zaman kecil saya juga pernah punya pikiran kepingin minggat dari rumah. Apalagi saya kelahiran tahun 95.
Saya kelahiran 95 dan saya masih mengalami hidup rekasane dari seorang petani. Setiap pulang sekolah tahun 2001 saya kelas 1 SD. Dan saya setiap pulang sekolah saya mengembala kambing angon wedhus seklet 43 lanang kabeh sing wadon mung aku tok. Tapi aku dudu wedhus aku sing ngangon. Ora mau ngangon wedhus. Tangan saya nggak cuma bawa gitik buat wedusnya, tapi tangan saya lengannya sambil bawa termos es. Saya jualan es lilin keliling nyambi angon wedus. Kadang banyak orang saya ceritani seperti itu nggak percaya. Kenapa nggak percaya? Karena lihatnya sekarang. Saya bisa ceramah, Bu, karena mental saya udah terdidik dari zaman dulu. Saya jadi pedagang es lilin, jadi pangon kambing. Sampai maaf, saya kasih tahu sama anak-anak yang lulusan dari kuliah, baik yang sarjana sampai insinyur, dengan bahasa-bahasa Yunani, bahasa-bahasa wong western, bahasa-bahasa orang barat, dengan anaknya karena mental psikis sampai inner child namanya. Boleh kita belajar ilmu dari segi manapun, boleh, silakan, tapi jangan menghakimi cara didikan orang tua kita kepada anaknya masing-masing. Karena setiap orang tua tahu bagaimana mental psikis anaknya. Maaf nih, bocah 5 sifatnya 5. Halo, bocah 5 sifatnya 5. Bapaknya cerdas, ibunya pinter. Dilalah anaknya 5, sing papa pinter, si jine bodoh. Kenapa ada yang seperti itu? Justru anak yang bodoh ini akan menyelamatkan orang tuanya. Kalau 5-5 pinter, mesti wong tuane sombong, mesti wong tuane pamer. Tapi justru si bodoh ini yang akan menyelamatkan orang tuanya supaya geragap metani karawake dewek, supaya mikir dan geragap maring ati. Anak niku punya keistimewaan masing-masing dan orang tua lebih paham cara ngedidik anaknya. Maaf, saya tidak ada niat membeda-bedakan. Setiap orang tua punya prinsip cara didik anak. Tapi maaf, kalau insinyur sarjana menyalahkan pola asuh orang tuanya, nggak setiap orang tua bener gonen didik anak. Tapi jangan menghakimi orang tua zaman dulu gonen didik anak, karena nggak mungkin ada insinyur nek orang anak tukang tandur. Karena sing biayani nganti tekan insinyur dimodali sekang hasil tukang tandur. Orang nasi keprok dingin. Mulai maaf niki punten. Dulu bocah 15 tahun nikah niku secara biologis mungkin belum mateng, tapi secara kedewasaan wong biyen 15 tahun nikah itu wajar. Kenapa? Kawit 10 tahun wis biasa ngomong adi-adine. 10 tahun wis nang pawon, 10 tahun wis nang pedangan, 10 tahun wis nang dapur, dina-dina masak liwat. Betul, Bu? Zaman biyen lanang wadon bujang perawan gadis tengah bengi padang bulan, lanang wadon dolanan jonjang umpet, dolanan maling-malingan, dolanan dos-dosan gobak sodor. Biyen lanang wadon bujang perawan tengah wengi umpetan nang pekarangan nang alang-alang bali orang ana sing meteng. Betul. Biar lanang wadon bujang perawan muda bareng nang kali selibonan bis-bisan karo gawa sarunge bapane. Sarunge bapane dijiret di pucuke. Kok melayu sekang tanggule kali butuh mak gebyur maring kali kan sarunge melembung. Dicekeli pucuke karo nggone ngelangi kaya kating ngenggek. Di lanang wadon muda bareng. Orang mana sing pikirannya kotor? Orang mana sing pikirannya ngeras? Kenapa? Berarti pola asuh orang tua kita dulu betul-betul sukses sampai zaman sekarang melahirkan ada Kapolsek baloknya 2, Pak Haidi jadi camat, Pak Warlan jadi
Kiai Haji Abdullah jadi kiai kan orang-orang kelahiran sebelum saya lahir. Berarti pola asuhnya sukses dong. Nyatanya jadi PNS, nyatanya jadi polisi. Jangan menghakimi orang tua dengan cara pola asuhnya. Walaupun gak setiap pola asuh orang tua zaman ben bener. Contoh saya Bu, saya iki belajar ceramah dari kelas 3 SD. Tapi bapak saya, gone mulang saya Bu, memang begitu keras. Sekali salah saya ngucap dalil, wah sampai rumah walaupun jam 1 malam, sampai subuh saya disenenin tak bersih. Gak cuma nyenenin, wah tangan ini jalan Bu, tabok betulan. Coba kalau saya kelahiran tahun sekarang, saya langsung ngucap, ini namanya kekerasan di dalam rumah tangga, saya laporin bapak saya, nggak mungkin saya jadi kiai sekarang. Tapi ini maaf Ibu, adik saya dilatih supaya seperti saya, nggak bisa. Dan adik saya nggak pernah diselentik sama bapak saya. 2 adik saya anak nomor 3 dari 5 bersaudara. Kakak saya, kakak perempuan, kakak laki-laki, kemudian saya. Wah ini rekasan-rekasan yang udah jadi pangan wedus nyonggai kandi kandek isine ka anu pari Bu. Nah, zaman sengin mangkat sekolah ya boro-boro bawa sangu duit, isine gawa godong bolet nggih ndok bebek gue modal mangkat sangu, kepingin bayar SPP kudu nyonggah, kudu buangi damen dingin nang sawah. Ketika saya ngomong begini terkadang orang nggak percaya, apa ya kok sampai sebegitunya? Kalau nggak sebegitunya nggak jadi sebegini. Tapi Bu, zaman kita sekarang kudu mengikuti zaman. Maaf ya, anak zaman sekarang pakai senjatanya mental psikis. Terkadang kalau anak baru disentak dikit aja, ayah jahat, udah nggak kayak dulu katanya. Ya memang anak itu masing-masing Bu. Anak 5 sifatnya 5, kelapa setundun aja gak kembar semua. Ada yang kelapa kiring, kelapa dari, kelapa kopir, kelapa gabuk, para maning kelapa gerbudeg. Aduh, itu kelapa. Jadi bocah 5, cara didiknya pakai 5 cara. Orang tua bapak saya bisa ngedidik saya dengan caranya. Tapi cara bapak saya ngedidik saya gak bisa dipraktekin buat adik saya. Jadi walaupun 5 anak kandung, caranya berbeda-beda ngedidiknya. Maka orang tua zaman sekarang ya Allah kadang-kadang mau cerita, walanok kue mah seneng ngangkat sekolah seragamnya delat-delat ganti, bebayarannya larang tuku seragam nganti 700.000 luwih punjul. Betul ya Bu? Seragam olahraga dewek, Senin Selasa abang putih, Rebo Kemis identitas, Jumat Sabtu pramuka. Betul Bu? Orang kan ngomong tuh kok enak, sekolah wis gampang, sekolah nyaman, sekolah keterima, tiap dina seragamnya beda-beda. Iki bapakmu Senin Selasa abang putih, Rebo Kemis abang putih, Jumat Sabtu abang putih. Kue seneng durung bodol sepatu wis ganti. Bapak boro-boro nganggo sepatu dibuntel kresek, alhamdulillah. Begitu bapaknya cerita, anak yang gejat, ih Pak itu kan dulu. Begitu kata anak zaman sekarang. Gak ada niat orang tua membandingkan, tapi maksudnya mau cerita supaya anak ini lebih prihatin. Tapi anak zaman sekarang gak bisa nerima Bu. Terus bagaimana cara ngedidiknya saya juga bingung. Saya juga belum punya ndog. Cuman saya kadang mikir begini ya, iya ya, bapak saya dengan caranya bisa ngebentuk saya. Pertanyaannya, apakah saya juga bisa didik anak saya seperti bapak saya ngedidik saya? Maaf, saya kelahiran 95. Kalau di Jawa Tengah itu pakai bosok kromo adalah satu kewajiban anak muda kepada yang lebih tua. Saya mikir, terkadang seumuran saya saja belum tahu apa itu bosok kromo bahasa halus. Kemudian saya bertanya lagi, lah terus anak kita nih kepingin lagi kadang seumuran kita nih biar ngerti bahasa halus,
Lah pamening anak keturunanku, maka saya ngucap di tabloid tahun 90 menyatakan bahasa yang masih baik dan benar sampai detik abad tahun ini adalah dari dua organisasi. Yang pertama adalah dari bahasa keraton, yang kedua adalah bahasa pondok pesantren. Kalau keraton keluarga ningrat pantes karena darah biru, tentu tata keramanya diatur. Tapi kita orang awam, bahasa dan perilaku yang masih baik dan benar masih dipegang oleh pondok pesantren. Tepuk tangan dulu dong. Untuk menyelamatkan generasi kita, mari anak-anak kita dititipkan ke pondok pesantren, Bu. Mauan kita orang tua wajib memilih. Kita kan banyak orang tua kepingnya anak najis sama sekolah, akhirnya milih pondok pesantren yang modern. Padahal kalau pondok pesantren salaf, yaitu pondok pesantren yang masih betul-betul mengutamakan ngaji kitabnya, niku bahasa, perilaku, adat niku masih terjaga dengan baik, benar-benar tidak terkontaminasi dengan budaya-budaya